Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya teman-teman ini setelah makan siang bareng kayaknya tambah gemuk gitu. Mudah-mudahan ya pas Lebaran Haji nggak lebih tambah gemuk gitu loh. Jadi siap dikorbankan nanti ya. Oke, kembali lagi semester ini kita ketemu dengan mata kuliah yang berbeda. Enggak, semester ini itu saya dapat cuma 3 kelas ya. Kelas A, kelas kelas C, kelas D, kelas E. Yang kelas D itu baru tadi karena hari Senin kemarin saya nggak bisa, ada tugas dari kampus, ngurus ini, ngurus itu, banyak yang belum selesai. Baru tadi malam sampai suruh ngisi khotbah kuliah subuh saya nggak terima karena ada tugas dari kampus minta tanda tangan ini itu sampai upload scan ada 100 surat kali gitu loh ya. Jadi baru kali ini makanya juga saya belum sempat membuat untuk RPS, tapi ada beberapa teman-teman bisa lihat itu tentang contoh pertama RPS yang sudah ada. Hadis tarbawi itu tujuannya adalah mengkaitkan hadis yang berasal dari Rasul atau dari Nabi dengan konteks pendidikan serta realitas kehidupan yang ada, gitu. Dikaitkan dengan teori pendidikan sehingga memberikan manfaat untuk mencarikan solusi bagi permasalahan kehidupan berkaitan dengan pendidikan. Misalnya saja begini, teori hutang ya, teori hutang itu secara umum hutang itu sesuatu yang buruk dan tercela ya dalam segala bentuknya. Maka hadis yang berkaitan dengan hutang itu selalu memberikan penekanan negatif kepada orang yang melakukannya. Kalau tidak terpaksa itu jangan dilakukan. Sampai-sampai Nabi mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain. Kata ghalabatid dain itu artinya orang yang terbelenggu oleh hutang, kemudian dia dikejar-kejar oleh rentenir sehingga tidak bisa melakukan apapun kecuali melakukan hal-hal yang terlarang untuk menghindari kezaliman yang dilakukan oleh rentenir. Sekarang itu mungkin ya apa istilahnya Mas kalau di mata elang itu ya, kalau di dealer atau di ada yang ikut pernah kerja di sana atau punya calon pacar di sana, putusin aja itu kalau punya pacar kayak gitu ya. Itu salah satunya ya. Hutang itu menjadi penyebab seseorang untuk walaupun dia mati syahid itu tidak bisa masuk ke dalam surga ya. Itu yang kita pahami. Akan tetapi dalam sebuah kisah Rasul itu melihat seorang sahabat yang meninggal, kemudian di kanan kirinya banyak sahabat-sahabat yang termasuk orang yang mampu dan kaya raya yang tinggal di sekitar orang yang meninggal tadi, sahabat yang meninggal tapi masih punya hutang. Nah, Rasul kemudian bertanya, ternyata dia masih memiliki hutang dan bergegas meninggalkan ketika hendak disolati. Rasul menyuruh sahabat untuk mensolatkan, tapi beliau meninggalkan tempat atau musola tersebut. Nah, para sahabat kemudian bertanya gitu loh. Tapi Nabi tidak menjawab gitu loh. Sampai sahabat itu mengacungkan tangan, ya Rasul, aku yang siap menanggung hutang dari sahabat tersebut. Baru Rasul kembali. Nah, hadis itu dipahami oleh para ulama dengan cara berbeda. Yang memahami secara tekstual itu memahami bahwa Rasul itu mengancam, namanya dalam bahasa agama disebut litahdid, ya, ancaman, tapi tidak
untuk dilaksanakan. Seperti ketika Nabi mengancam seorang sahabat, namanya siapa ya, yang hendak dibakar karena dia durhaka kepada ibunya. Nah, ibunya tidak mau memaafkan sampai anaknya sakaratul maut, Nabi mengancam untuk membakarnya. Nah, ancaman itu adalah ancaman yang tidak mungkin dilaksanakan. Itu untuk mengundang simpati agar ibunya, dalam tanda kutip, Alqamah ya, sorry ya, namanya Alqamah ya. Ibunya Alqamah itu untuk memaafkan Alqamah itu. Sebab Alqamah dianggap anak durhaka, kemudian ibunya marah sampai sakaratul maut, ibunya tidak mau memaafkan, tidak mau menengok, dan Rasul menyuruh sahabat lain untuk mengumpulkan kayu-kayu kering untuk membakar Alqamah sekalian aja gitu. Nah, tapi ketika mendengar hal tersebut, Ibu Alqamah kemudian tidak tega. Nah, kemudian dia menyambangi Rasul dan mengatakan dia telah ridho dan memaafkan seluruh kesalahan anak-anaknya. Ya, itu juga dalam kasus jenazah tersebut, Rasul juga mengancam seperti itu. Gitu. Tujuannya itu adalah agar sahabat yang lain, yang kaya, yang masih punya harta banyak, itu peduli kepada orang yang sudah meninggal, yang sudah tidak mungkin dia sendiri membayarkan hutangnya, gitu loh. Jadi semacam kepedulian sosial, seolah-olah Rasul itu menegur, dulu dia ketika hidup kekurangan kalian nggak peduli, sampai sekarang mati pun masih punya hutang kalian juga tidak peduli. Ini adalah kemarahan Rasul kepada para sahabat yang ada di sekitarnya. Nah, ini namanya dalam bahasa usul fikih itu ada khusus bahasanya, kalau nggak salah litahdid ya, ancaman yang tidak mungkin dilaksanakan, tapi bentuknya bentuk ancaman serius gitu loh. Nah, Rasul juga meninggalkan itu bentuknya ancaman, tapi ancaman itu tidak mungkin dilaksanakan oleh Rasul, sampai sahabat karena memahami isyarat yang disampaikan oleh Rasul, mereka langsung buru-buru siap menanggung hutangnya. Nah, di dalam bahasa agama itu dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Imam Abu Lais As-Samarqandi itu beliau menyebut 4 hutang yang bisa dikategorikan dimaafkan atau dijamin oleh Allah. Pertama, gorim. Gorim itu salah satu penerima hak dari zakat fitrah dan zakat mal ya. Gorim, zakat mal, sorry. Di antara 8 asnaf penerima zakat yang disebut dalam surat At-Taubah itu salah satunya innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, kemudian wal gharimin, di ujungnya itu ada kata gharimin, orang yang berhutang di jalan Allah, kemudian dia tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya, jadi panitia pembangunan masjid tapi dia menanggung hutangnya, dia menjamin dengan namanya gitu loh. Kemudian ternyata masjidnya tidak jadi-jadi, rumahnya yang tadinya dia gadaikan sertifikatnya sudah disita juga. Nah, dalam keadaan kayak begini, orang tersebut berhak menerima zakat dari pemerintah melalui Baitul Mal maupun dari yang lainnya. Dan seandainya dia meninggal masih memiliki hutang untuk pembangunan masjid, musola, pesantren, atau yatim piatu atau lainnya, maka Allah yang akan menanggungnya. Nah, hutang yang demikian tidak dianggap hutang tercela ya, namanya al-gharimin. Yang kedua itu hutangnya orang yang mau nikah, udah kebelet gitu loh, kayak Mas Chandra ini, pacar sudah ada, calon banyak, udah nggak tahan sebenarnya, umur juga sudah cukup gitu loh, gitu loh, tapi duit nggak punya, tabungan nggak ada, ATM kosong, tanggal tua pula, harus membayar kuliah, bayar KRS setengah nggak boleh gitu loh. Waduh, bingung ini kan, gimana hutang. Nah, hutang itu untuk menikah gitu. Nah, kalau menikah orangnya baik kayak Mbak Zahratul Aini atau Mbak Nisa atau Mbak Siska, itu dikasih apa aja, maharnya kasih sendal juga ikhlas insya Allah, asal nggak dilempar ngasihnya gitu ya, kasih Fatihah, yang penting ikhlas gitu. Cinta itu kan tidak diukur dari materi gitu loh, tapi tanpa materi gitu cinta itu tidak akan bisa timbul dan muncul katanya gitu ya.
Jadi maharnya nggak usah banyak-banyak, yang penting saling ridho, angtarodin minkum istilahnya. Hutang juga nggak apa-apa. Gitu. Yang penting bisa menjaga kehormatan diri. Ya udah nikah ke KUA. Kalau KUA itu tanggal harinya hari kerja, Mas, gratis Mas nikahnya. Sama saya nanti saya ajak ke KUA. Yang penting suratnya lengkap gitu loh. Datang ke KUA hari kerja gitu loh. Tapi ya nyiapin untuk ya sekedarnya satpamnya, yang bagian bersih-bersih nanti, kemudian ustadznya kan ya KUA-nya, di KUA kan ada penghulunya, ya masa nikahin nggak dikasih apa-apa gitu loh, ya siapin lah sekedarnya gitu loh, ya sama yang terlibat gitu, itu kesukarelaan kita, jadi seikhlasnya bayarnya namanya gitu loh. Tapi kalau di hari libur, kemudian di tempat selain di luar KUA, itu bayarnya 600.000 ke kas negara, kemudian ya ngasih ke penghulunya untuk transport atau apa ya semacam penghargaan lah, itu seikhlasnya, bisa 200, 300 atau 400 terserah sesuai kemampuan. Ya, makanya kalau nanti sudah siap, udah kesini aja ke tempat saya dampingin. Kalau belum ada jodoh, saya umumin di masjid gitu. Nanti paling ya insya Allah segera dapat lah. Ya. Nah, yang penting berani gitu. Niatnya menjaga diri. Nah, itu apa? Hutang untuk nikah itu tidak tercela, Mas. Seumpamanya meninggal sebelum bisa bayar untuk hutang nikah itu, insya Allah Allah yang bayar gitu loh. Ya. Yang ketiga itu hutangnya seorang ilmu pengetahuan, di mana ilmu itu berguna, bermanfaat, dipentingkan juga, baik skalanya fardu ain maupun fardu kifayah. Kemudian dia kehabisan bekal, kehabisan biaya, kehabisan dana, kuliah semester 7 tinggal skripsi, tapi sudah nggak punya duit gitu loh. Mau nikah juga belum ada yang kelamar gitu loh. Udah hutang aja nggak apa-apa gitu loh. Nah itu ternyata setelah hutang lulus meninggal misalnya kayak gitu. Belum kawin ini kasihan kan gitu loh. Makanya cepet-cepet aja. Kawin itu nggak perlu nunggu lulus ya. Yang penting ada yang diajak, kemudian yang diajak mau gitu. Soal mahar menyusul lah gitu. Mahar seikhlasnya gitu. Nah, kalau kurang biaya ya nanti ke KUA tanggal hitam lah, jangan tanggal merah ya. Itu yang keempat itu orang yang memberikan nafkah kepada keluarganya untuk menjaga kehormatan keluarga dari hal-hal yang diharamkan ya. Anaknya mau makan, makannya kurang gitu loh. Kemudian untuk beli susu, untuk beli apanya yang penting enggak tercukupi, dia hutang sampai meninggal, hutangnya juga enggak terbayar. Nah, tapi niatnya itu untuk menjaga kehormatan keluarga, artinya biar tidak makan dari yang haram. Nah, itu menurut Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Tambiul Ghafilin itu termasuk hutang yang tidak tercela. Nah, dari sisi itu misalnya ya. Kemudian kalau dari hadis pendidikan, kenapa Rasul seringkali mengajak dan mengajari untuk alimu auladakum bisibahah, ajari anak kalian itu berenang gitu. Padahal secara logika itu kan Arab Saudi itu tempat untuk renang nggak ada, adanya geluntungan di padang pasir gitu loh ya. Kalau bulan madu itu ke Arab Saudi ya nggak asik gitu loh. Kalau ke mana ya Taman Mini kan lumayan gitu, bisa dijegurin ke telaganya misalnya gitu. Tapi kalau ke mana ke Arab Saudi itu ya kalau nggak umroh ya udah gitu loh. Ada tempat-tempat yang bisa buat. Nah, dengan kondisi yang sangat panas itu, kenapa Nabi sering menyebut kata berenang? Gitu. Nah, ternyata kata renang itu bisa dipahami menurut konteksnya dari sisi sudut pandang bahasa, bahwa kata renang itu asibahan seakar kata dengan tasbih, sabbaha yusabbihu subhanan, artinya mensucikan. Karena orang yang berenang itu selalu dari pinggir, di pinggir itu umumnya kotor kalau laut atau sungai,
Nah, sementara ketika sungainya luas, itu ketika nyampe ke tengah, alirannya deras, itu dia bisa mendapatkan tempat yang bersih. Demikian pula di laut, ya. Laut itu kalau di pinggir itu sampah banyak, bangkai, plastik dan lain-lainnya. Tapi ketika ke tengah itu orang akan menemukan tempat yang bersih. Ya, disitulah renang itu mengajarkan bahwa seseorang itu harus bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan Allah untuk menjaga diri mendapatkan kesucian jiwa, kebersihan hati, dan kesucian rizki. Ya, jadi anak diajari untuk itu, cara nyari rizki yang halal, gitu loh. Cara menjaga diri. Nah, makanya kalau anak perempuan dia sudah dewasa, itu dianjurkan dekat dengan bapaknya, karena dengan melalui bapaknya dia akan mengenal lawan imam yang ideal yang terbaik untuknya. Makanya kalau bapak gitu loh, atau bapaknya menjadi orang tua yang tidak bagus, tidak baik, kalau anaknya perempuan dia akan ngikut, kalau bapak dia akan ngikut jadi orang baik juga. Contohnya itu adalah Nabi Lut, ya. Nabi Lut itu anaknya perempuan. Kemudian kebetulan anak-anak perempuannya itu solehah semua, ngikut kepada Nabi Lut. Meskipun istrinya yang bernama Wahilah, dalam satu riwayat lain mengatakan Wailah gitu, riwayat lain mengatakan Waliah gitu. Itu meskipun dia berkhianat atau tidak sejalan dengan Nabi Lut yang akhirnya ditenggelamkan bersama kaum Nabi Lut, anak-anaknya tetap selamat. Nah, sebaliknya anak laki-laki itu cenderung harus dekat dengan ibunya agar dia bisa menghargai, menghormati lawan jenisnya sebagaimana pengorbanan seorang ibu. Dia tahu perjuangannya. Orang tua itu, ibu itu pagi-pagi harus bangun, masak, kemudian harus memandikan anaknya, berbagi tenaga, malam juga begadang begini. Jadi tahu tanggung jawabnya sehingga dia tidak mudah melecehkan anak-anak atau melecehkan pasangannya atau bahkan melecehkan lawan jenisnya atau tidak menghargai, termasuk melaksanakan kekerasan dalam rumah tangga. Makanya kalau ibunya baik, kalau anak laki-laki akan baik juga. Tapi kalau ibunya buruk, anak laki-lakinya juga akan ikut buruk. Contohnya anaknya Nabi Nuh, namanya Kan'an, ya. Kan'an itu dekat dengan ibunya karena ibunya seorang durhaka, maka ikut juga anaknya Kan'an. Gitu. Nah, makanya kalau salah satu yang meninggal, hanya laki-laki yang meninggal ibunya, biasanya dia berkonflik dengan bapaknya. Perhatikan teman-teman, ini kasus kehidupan ya. Kalau misalnya bapak ibu kemudian punya anak laki-laki yang meninggal kebetulan ibunya dulu, itu seringkali terjadi konflik antara anak dengan bapak. Bapaknya mau menikah, anaknya yang paling nggak boleh. Bedanya gitu. Kalau anak belum menikah, orang tua kebingungan untuk mencarikan jodoh untuk anaknya. Tapi kalau bapak mau menikah, anak itu mati-matian menghargai agar orang tuanya itu tidak jadi nikah. Itu bedanya anak dengan orang tua gitu ya. Jadi kalau orang tua anaknya belum punya jodoh, belum ada tanda-tanda untuk menikah tapi sudah berumur gitu misalnya, yaitu dia bingung umroh minta doa di Hijri Ismail, di Multazam, di dekat mana pokoknya agar anaknya segera ketemu jodoh gitu loh. Tapi gitu loh, kalau itu bapak ya atau orang tua, tapi kalau orang tuanya ditinggal mati pasangannya, baik bapak atau ibu, anaknya diizinin, dibilangin mau nikah lagi, anaknya itu yang nyari dukun gitu loh. Nyari dukun, nyari usaha atau macam-macam lah, yang penting bapak nggak nikah lagi gitu. Itu yang sering jadi problem. Nanti teman-teman akan ketemu kasusnya di masyarakat kayak gitu. Nah, itu cara menanggapinya bagaimana? Nah, belajar ulumul hadis itu, belajar hadis tarbawi itu salah satunya melihat persoalan kehidupan ditarik dengan hadis Nabi,
kemudian hadis itu diuraikan atau dianalisa, dikaitkan dengan teori pendidikan agar bisa menjadi problem solver, jalan keluar dari permasalahan yang ada. Kan kalau sudah mahasiswa itu kan misinya itu menjadi problem solver kan, orang yang bisa mencarikan solusi, bukan troublemaker, orang yang bikin masalah gitu loh ya. Walaupun ya banyak yang naksir itu gitu loh, bisa dicarikan solusinya gitu. Udah jadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ini kan solusi gitu loh. Soal solusi itu diterima, ya alhamdulillah, nggak diterima ya wa syukrulillah gitu loh. Ya nggak usah inalillah lah Mas, itu nanti inalillahnya kalau sudah terakhir ya. Itu salah satunya. Jadi kayak gitu Mas. Melihat sisi kehidupan dari pendidikan. Coba ini teman-teman lihat yang sharean paling atas itu. Coba nanti kita bahas. Kelas A, kelas B itu bisa juga Mas nanti. Cuma saya lihat Pak Zainuddin Yusuf itu menyiapkan 20 tema dan itu berkaitan salah satunya dengan kematian. Kematian itu paling ditakuti oleh mahasiswa, terutama yang belum menikah, Mas. Gitu loh. Jadi saya khawatir gitu loh, tiba-tiba habis kuliah ulumul hadis nanti nggak semangat lagi ya, nanti sebentar lagi juga mati gitu loh. Nah, kalau tentang pernikahan kan semangat gitu loh, apalagi Mas Chandra ini gitu loh. Ini Mas Ilyas nggak muncul gimana ini Mas Ilyas? Masih kerja ya? Apa sambil jalan? Kasihan Siska gitu loh maksudnya. Siska nggak kerja sih? Udah ada yang punya, Ustaz. Oh, oke Mas. Siska nggak kerja ini lagian. Oke. Oke, buka halaman pertama itu Nah, yang saya mah ikhlas aja, Ustaz. Apalagi saya ikhlas banget. Kalau jadi ya alhamdulillah, nggak jadi ya wa syukrulillah gitu loh. Ya kayak gitu aja Mas. Nggak usah innalillah lah, innalillahnya nanti aja gitu loh. Bukan innalillahi tapi ya Ustaz. Insya Allah diberi jalan kemudahan lah. Ya Monik ya, asal usaha ya. Yang penting usaha, doa, nah, kemudian serahkan. Nanti akan datang Arjuna atau bidadari yang nyamperin ke rumah lah gitu. Oke, ini yang saya share paling atas itu pertama menjelaskan tentang yang dari mana ini? Sekolah Tinggi, bukan IAIN Jember, kalau yang satu dari IAIN Jember, yang satu dari sekolah mana ini kok belum ketemu, Madinatun Najah apa mana gitu loh. Itu tentang membahas tentang pertama ilmu pengetahuan dan keutamaan orang yang berilmu. Yang kedua, kewajiban menuntut ilmu pengetahuan. Yang ketiga, hadis tentang ilmu pengetahuan. Coba saya cari filenya ada nggak? Mudah-mudahan ada. Sambil dilihat ya, nanti kalau ada teman-teman yang kira-kira temanya, wah Pak temanya itu bagus atau temanya yang cocok itu Pak, itu di anu aja, dikasih masukan aja, RPS Tarbawi, RPS hadis Tarbawi. Terus yang di sini hadis pendidikan.
silabus. Oh, itu ya Mas ya. Kelihatan nggak? Kurang kelihatan, kurang. Ya sambil lihat HP ya, sambil lihat HP Mas. Itu pertama kan gitu. Ilmu pengetahuan dan keutamaan orang lain, keutamaan orang berilmu, kewajiban menuntut ilmu, tentang lingkup pendidikan Islam, metode, kewajiban orang tua terhadap anak, kewajiban anak terhadap orang tua, kemudian materi pendidikan, etika guru terhadap murid, etika siswa terhadap guru, pendidikan diri, pendidikan anak, pendidikan keluarga, dan pendidikan masyarakat. Nah, sayangnya, gitu, sayangnya di sini materinya materi yang karena hadis tarbawi itu menjadi materi pokok di setiap jurusan tarbiyah dan keguruan, targetnya itu adalah untuk mengajar anak-anak yang ada di lingkungan sekolah maupun madrasah ya. Hadis ini sudah tepat untuk keseharian, tetapi sayangnya dalam RPS itu tidak dicantumkan sumber langsung yang berkaitan dengan tema. Berarti kalau teman-teman pakai ini, konsekuensinya itu mencari hadis sendiri dari referensi yang sudah dicantumkan di bawahnya, atau kitab induk, atau yang tadi sudah saya share itu kan ada 15 kitab induk hadis dari Sahih Bukhari sampai Musnad Imam Syafi'i sampai Al-Baihaqi, Al-Mustadrak, sampai semuanya itu termasuk Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram itu kan ada di situ. Nah, teman-teman bisa mencari di situ dengan mengklik tema yang ada. Temanya misalnya tema tentang pendidikan anak. Nah, itu akan muncul hadis-hadis yang berkaitan dengan pendidikan anak. Ya. Oke, selanjutnya Mas. Yang satu lagi. Lagi. Yang lain Mas. Yang terus. Satu lagi. Ya, lagi. Nah, ini. Kalau yang kedua, ini dari IAIN Jember ya. IAIN Jember atau sebelumnya ada Mas. Sebelumnya itu halaman 3. Kalau itu halaman 4. Atau menerimanya tadi, nah ini dibesarin. Nah, di situ ada beberapa tema yang teman-teman bisa lihat. Misalnya ini berkaitan hampir persis dengan kajian tafsir, cuma dilihat dari perspektif hadis. Konsep pendidikan Islam perspektif hadis, kemudian belajar mengajar perspektif hadis, tujuan pendidikan Islam perspektif hadis, kurikulum atau materi pendidikan Islam perspektif hadis, metode pendidikan Islam perspektif hadis, media pendidikan Islam perspektif hadis, pendidikan perspektif hadis, pendidik perspektif hadis, peserta didik perspektif hadis, lingkungan dan masyarakat dalam perspektif hadis, serta evaluasi. Nah, kalau kita menggunakan yang ini, gitu loh, itu misalnya dimulai dari tema ketiga itu ada riwayat Ibnu Majah, meskipun tidak disebutkan, tapi kitab induknya ada. Nah, misalnya akrimu auladakum di sini nih, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Akrimu muliakan oleh kalian, auladakum anak-anak kalian, wa ahsinu dan perbaikilah oleh kalian adabahum, adab atau etika tata krama mereka. Riwayat Ibnu Majah, berarti kita bisa mencari di referensi hadis itu referensi Ibnu Majah. Kemudian yang kedua dari Sahih Bukhari, irji'u ila ahlikum fa'alimuhum. Kembalilah kalian kepada keluarga kalian dan ajarilah mereka. Jadi kalau kita kuliah gitu loh, kita memiliki kewajiban menyampaikan ilmu yang kita peroleh kepada adik-adik kita.
kepada saudara kita, bahkan kepada orang tua kita jika mereka dalam tanda kutip pengetahuannya kurang dan membutuhkan saran atau masukan dari kita. Itu makanya dalam surat At-Taubah ayat 122 itu kan orang yang menuntut ilmu memiliki kewajiban untuk mengajarkan kepada orang atau masyarakat yang tinggal di sekitarnya, ya. Falaula firqatin ta'ifatun minhum liyatafaqahu fid-dini waliyunziru qaumahum idza raja'u. Kata di situ itu sama dengan idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, itu sama dengan irji'u ila ahlikum fa'allimuhum gitu ya. Jadi kita memiliki kewajiban dan tanggung jawab kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ibaratnya kalau dibiayai beasiswa itu kan konsepnya kita wajib mengabdi di sekolah tersebut setidak-tidaknya 2 kali plus 1 dari masa studi yang telah diberikan. 2 kali plus 1 gitu. Kalau teman-teman nanti punya beasiswa, dapat beasiswa S2 atau S3, S2 itu kan misalnya paling cepat 2 tahun. Kalau kita dibiayai oleh sekolah, kita itu memiliki kewajiban 2 tahun kali 2 berarti 4 tahun plus 1 berarti 5 tahun. Kita wajib mengabdikan diri kita minimal selama 5 tahun di sekolah tersebut kalau kita dibiayai dari sekolah tersebut. Ya, itu aturannya sudah ada, Mas, gitu loh. Beasiswa juga gitu. Kalau misalnya home base saya, home base itu asal ngajar saya sebagai dosen itu di UIJ, kemudian saya dapatkan beasiswa 5.000 doktor misalnya, 5.000 doktor itu kuliah S3 gratis, maka kewajiban saya mengajar di UIJ itu kalau kuliahnya itu standar 3 tahun, 3 kali 2, 6, 6 plus 1 jadi 7. Minimal saya wajib mengabdikan diri di UIJ itu 7 tahun setelah lulus gitu loh ya. Nah, itu beratnya kalau dapat beasiswa kayak gitu, Mas. Mending itu dapat mertua atau istri yang kaya gitu, Mas. Jadi nggak ada tanggungan gitu loh. Ya. Misalnya dapat Musdalifah udah gitu. Udah kuliah aja, Mas. Iya, oke deh gitu loh. Nah, nanti kalau tak capek ya tak pijitin gitu kan enak gitu loh. Jadi enak semua gitu loh, Mas. Tapi kalau dapat dari ya seperti saya sih bisa ngajukan ke UIJ kuliah S3 dapat potongan 50% juga bisa. Cuma dalam tanda kutip kan begini, harus mengabdikan diri dan terikat di sana karena ya dalam tanda kutip sudah memberikan keringanan. Nah, saya nggak ngambil itu karena saya melihat dosen-dosen dari UIJ itu kebanyakan murni dari pendidikan. Sementara yang dari tafsir itu sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Makanya yang ngajar kan Pak Dinil, tafsir itu Pak Dinil, Bu Maryam, saya gitu loh. Itu nggak ada latar belakang tafsirnya gitu. Makanya saya lari ke PTIP itu ya bukan nyari janda kaya muda, nggak ada di sana, Mas gitu loh. Cuma ya kalau mau sih ya nggak masalah gitu. Tapi kalau nggak mau juga bukan tujuan gitu loh. Ya, itu. Oke, ini kira-kira teman-teman lihat dari 2 itu. Kalau yang Pak Zainuddin Yusuf yang tadi filenya saya kirim itu, Mas, berupa file itu. Bisa dibuka coba, Mas. Bisa nggak? Yang itu coba. Yang berupa file itu. Udah diketikin sama anak kelas E ya. Nah, itu. Coba itu. Lihat dulu ya, bentar. Oke, misalnya gini. Neraka terlindungi oleh syahwat dan surga terlindungi oleh hal-hal yang tidak disukai.
bahasa anunya apa ya? Ada hadisnya itu. Jadi itu LM itu artinya lu'lu' wal marjan Mas ya di sini. LM 1797 berarti hadis ini ada dalam kitab Lu'lu' wal Marjan nomor hadis 1797. Nanti di bawahnya ada kok Mas. Nah, kemudian bila azab turun maka semua anggota masyarakat terkena. LM lagi. Lu'lu' wal Marjan hadis nomor sekian. 3 hal yang menyertai jenazah. Ini juga LM Lu'lu' wal Marjan, memandang yang lebih rendah, unduru ilaman asfala minkum. Ada juga ya. Musibah dan ampunan Allah, Lu'lu' wal Marjan 1663. Musibah yang menimpa orang akan menghapus dosa, LM. Nah, kemudian cara berdakwah secara bertahap, LM 11, Lu'lu' wal Marjan nomor 11. Wajah dan Nabi ketika berkhutbah, RS itu bukan rumah sakit ya, Riyadhus Shalihin, RS ya. Nah, kemudian pelaksanaan hukuman rajam bagi ini larangan Nabi tidak pernah berbicara kasar itu LM juga. Larangan jual beli LM Lu'lu' wal Marjan. Larangan sumpah dalam jual beli LM Lu'lu' Marjan. Menunda pembayaran hutang itu Lu'lu' wal Marjan juga. Hukuman zina muson dan ghairu muson. Nah, itu LM juga. Nah, hukuman rajam bagi wanita hamil karena zina. Ini BM itu bulughul maram ya. Hadis sekian. Jadi Pak Zainuddin Yusuf lebih cenderung mengambil dari Lu'lu' wal Marjan ya. Kalau NA kalau ada nanti namanya Nailul Autor itu Mas. Karya Al-Syaukani. Tiap pemimpin memikul tanggung jawab Lu'lu' wal Marjan ya. Larangan sangat berambisi menduduki jabatan ya. Kan nggak boleh kita memilih orang yang sangat mau, orang yang sangat tidak mau, dan orang yang tidak mampu. Itu tidak boleh untuk mengisi jabatan ya. Yang sangat mau, orangnya ambisi, dia mengorbankan segala cara untuk memperoleh jabatan. Ada orang yang sangat tidak mau, dia alergi dengan jabatan. Kalau dipaksa ya udah biarin aja gitu loh. Ya dia menerima tapi pasif gitu. Pejabat yang menerima hadiah larangan sogok bulughul maram ya. Tuh. Dari ini silakan teman-teman komentar atau ngasih masukan kira-kira model yang mana yang akan kita ikuti. Kalau di Pak Zainuddin Yusuf ini resikonya satu orang satu makalah gitu loh. Kalau kita mau ngambil ini, tapi ya harus ada yang punya kitab Lu'lu' wal Marjan. Ada kok yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Syukur-syukur ada yang nyari gitu. Tapi nggak sulit kok kalau seandainya kita sudah menentukan tema kayak yang pertama tadi, tapi belum ada ininya, ya tinggal nanti nyari lah ya. Karena di RPS yang kedua itu sudah ada beberapa contoh kesamaan, misalnya materi atau metode atau cara. Nah, nanti ditarik aja ke situ. Sebagian sudah ada gitu. Tinggal melengkapi. Misalnya kewajiban belajar mengajar. Itu juga ada dalam kitab Fadlu Thalabil Ilmi karya At-Tirmidzi. Jadi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi itu ada khusus bab tentang keutamaan menuntut ilmu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau enggak ya masukan teman-teman nanti akan saya tampung, saya buatkan. Minggu depan masih saya. Nanti kalau pas puasa enaknya gimana teman-teman maunya? Kalau dari kampus itu kan mintanya habis asar. Saya khawatir yang kerja itu belum pulang gitu loh, belum ini apa kita cari waktu yang sama-sama bisa gitu, misalnya hari Sabtu Minggu, tapi ya udah gitu loh, berapa lama gitu aja gitu.
setengah jam atau 1 jam sebelum maghrib sambil nunggu maghrib, gitu ya, nggak apa-apa. Gitu loh. Daripada sulit ini. Kalau semua teman-teman bisa sih, saya insya Allah juga bisa. Oke, Kok Gunadi ada masukan Kok? Ikut aja nih Ustaz. Teman-teman yang lain ntar. Wah, ikut aja. Yang penting nggak bahas tentang kematian ya. Nikah boleh, gitu. Mati jangan, gitu ya. Atau bikin RPS sendiri kali Ustaz. Mbak Sirai mana Mbak Sirai? Ada nggak Mbak Sirai? Nggak ada. Ada tadi. Di kamar mandi kali Ustaz. Oke, Mbak Zaratul ini ada masukan Mbak? Mas Ilyas ada masukan? Ya, Ustaz. Halo. Ya kalau enggak ya nanti saya racik dulu minggu depan baru. Kalau saya Saya sih yang kasih. pertama, Ustaz, Heeh. yang apa itu tentang yang slide yang pertama itu ada yang tentang apa? Yang berkaitan dengan pendidikan Ustaz maksudnya. Iya. Kalau untuk nomor 1 dari IAIN Jember sama dari yang terakhir ini, kalau dilihat dari RPS sih jauh, Ustaz. Maksudnya dari konteks dari pendidikan gitu. Ya, iya sih Mas. Kalau yang ini lebih umum gitu loh, kayaknya yang Pak Zainuddin Yusuf. Tapi yang kedua itu justru dia replika dari pelajaran tafsir apa kemarin, tafsir pendidikan itu Mas. Replikanya hampir sama itu. Jadi tujuan, kewajiban, metode, materi, media, pendidik, peserta didik, lingkungan, evaluasi gitu. Nah, cuma kalau kurang menarik ya sebenarnya ya bisa dipadukan Mas antara yang pertama dengan kedua gitu. Nah, yang ada kesamaan tema, ada beberapa tema yang hampir serupa gitu loh. Ya, yang pertama dengan yang kedua itu. Misalnya metode ada, terus materi ada, pendidikan keluarga dan masyarakat ada, yang belum ada itu pendidikan persiapan pernikahan. Kalau di kita itu kan gini, Mbak Putri Novianti itu Monas sudah buka belum Mbak? Belum, Ustadz. Belum. Kalau sudah gitu, saya mau makan itu di sana, nanti tolong dibosin gitu loh. Di rumah aja, Ustadz, hari Sabtu. Wah, kalau Sabtu kan malam Minggu dikira nanti apel gitu loh. Kasihan. Ada walimahan, Ustadz. Siapa yang nikah? Saya. Bener. Sama siapa? Itu kode Ustaz buat Ustaz jadi MC Ustaz. Ih. Itu kode biar Ustaz bisa jadi MC-nya Ustaz. Ya, kalau misalnya Ustadz bersedia. Jam berapa? Jam berapa? Ustadz masih sibuk sih. Janjiannya jam 10, jam 3 baru sampai. Lah penggemarnya banyak, Ode, gitu loh. Kemarin kan nggak ketemu di Empok. Ustadznya belum datang. Iya, lah penggemar banyak itu kan dari Sabang sampai Merauke. Iya. Jadi harus berbagi, kan fans itu semua harus dibahagiakan. Ya. Kalau nggak ada halangan, Ustadz. Jam berapa nikahnya? Jam 10 akadnya. Wah, jam 10. Habis subuh. Saya MC itu jam 11 sampai jam 3 itu. Di masjid. Masya Allah. Bener ini. Nikahnya nggak replika ini. Waduh. Bener. Tapi datang kan, Ustadz?
Ya, datang dengan doa gitu loh. Kalau belum ada jodohnya sih aku datang juga nggak apa-apa. Kalau sudah ada ya jadi pilihan yang kesekian dong gitu. Waduh. Miss Yuli. Miss Yuli, dapat orang mana, Dik? Orang Ambon. Orang Sunter. Yang Sunter. Sunter Agung. Ya, mudah-mudahan berkah, sakinah gitu ya. Dan jadi orang yang inilah baiklah, makin baik. Nanti jangan lupa, pokoknya di kuliahnya dilanjutin gitu. Enak kok kalau punya suami itu suruh ngetikin, Mas ketikin, cinta enggak sih gitu loh. Niatnya gitu, Ustaz. Iya, cinta itu butuh pembuktian, bukan hanya kata-kata gitu. Kalau kayak Mas Chandra ya masih kata-kata gitu. Oke, gitu ya. Jadi tentang pendidikan mau nanti bisa masukannya Mas Ilyas cenderung yang pertama gitu loh. Ustaz, kalau sedikit tambahan boleh? Boleh, silakan Mas. Nah, kalau saya agak kontradiktif sedikit. Saya lebih setuju di bagian kedua karena ini dari rangkaian-rangkaian tersebut berbasis banget buat para pendidik ya, berbasis agama banget gitu. Kemudian apalagi juga sudah dirincikan dari hadis-hadisnya, jadi mempermudah juga, nggak terlalu meluas nantinya. Kalau yang pertama kan tadi nggak ada rinciannya gitu, jadi nanti kita kemana-mana. Sedangkan kalau yang ini sudah ada, jadi tinggal dijabarkan dari hadis-hadis yang udah dikasih gitu. Oke, ya bisa juga Mas, memang gitu loh. Ini kelebihannya sudah ada hadisnya. Jadi hadis yang itu tinggal dilacak sumbernya, bagaimana kalau ada keterangannya, bagaimana perawinya. Kalau sudah ditemukan siapa yang meriwayatkannya itu kan kita bisa mengecek status hadisnya. Biasanya kalau di kitab-kitab kayak hadis Shauf, Litwa Pusaka itu sudah ada statusnya. Yang belum ada statusnya itu ya Mas Chandra aja itu gitu loh. Jadi kalau yang lain itu selama sudah ada silsilah hadisnya itu ya insya Allah bisa dilacak gitu loh. Nah, kemudian ada memang seperti nomor 4 ini, kewajiban belajar mengajar, di situ disebut bab fadlu tolabil ilmi. Di kitab At-Tirmidzi itu ada satu bab di dalamnya itu tentang keutamaan menuntut ilmu. Lah dari situ kita bisa nyari tema atau hadis yang paling bagus dan paling mendekati realitas kekinian. Itu bisa. Kalau nggak ada, nanti caranya adalah dengan melihat konteks sosial atau asbabul wurud. Munculnya hadis itu dikaitkan dengan kondisi sosial sekarang. Itu analogi sejarah ya. Itu bisa itu Mas. Ada juga di riwayat Abu Dawud itu bab khusus namanya al-hissu ala tolabil ilmi. Semangat untuk menuntut ilmu. Ternyata menuntut ilmu itu juga butuh semangat, bukan hanya nikah saja Mas yang butuh semangat gitu loh ya. Soalnya bayarnya kemudian pengorbanannya gitu. Makanya saya selalu menghargai teman-teman yang walaupun kalau masuk kuliah tinggal 2 menit gitu, tapi dia sudah melawan kemacetan yang sekian panjang gitu loh. Dari Monas sampai ke UIJ gitu loh kan. Dari Cakung sampai ke Matraman ya, dilawan ya. Telat kok dimarahin ya salah, ya harus dipuja gitu loh. Itu sudah perjuangan melawan macetnya itu sudah pahala melimpah gitu. Soal nggak paham ilmunya ya nanti tanya sama yang datang awal gitu loh. Ya nanti itu urusan yang kedua. Kan kadang kita nggak datang tapi diajari malaikat itu kan tiba-tiba gitu loh tahu. E-nya itu di belakang, yang di depan O gitu ya. Oke. Ya, itu ada masukan lagi. Ini masukan Mas Ilyas sama Mas Salman. Ada lagi? Mbak Monik mana Mbak Monik suaranya?
Udah tidur, ngantuk biasanya Enggak, matanya sudah ada di sudah sini. 5 watt kok matanya Enggak. kan. Emang matanya begini, Ustaz. Gimana, ada masukan nggak? Kalau nggak ada ya ada nggak Mbak Monik atau yang lain? Silakan. Menurut Ustaz dan teman-teman. Kalau saya sih kebanyakan yaitu nanti saya arahin ke nikah itu kan pendidikannya luas itu dan sangat Agent of nikah. bermanfaat sesuai dengan Makanya Wati realitas. jadi itu. Soalnya begini, tipe masyarakat kita itu tipenya bukan tipe promotif atau tipe preventif. Promotif itu begini, kalau misalnya orang tua itu dia harus belajar tentang ilmu keorangtuaan itu sebelum nikah, persiapan dari nanti kalau ngadepin pasangan gimana, nanti kalau istri hamil gimana, itu harus dipelajari dulu, bukan belajar dari pengalaman, ya. Belajar dari pengalaman itu butuh waktu yang sangat lama, ya. Jadi tipe masyarakat kita itu tipenya kalau tidak sakit dia tidak akan ke dokter. Nah, kalau sudah mau meninggal ngos-ngosan itu loh, udah sekarat itu dia baru mau ke dokter. Kalau enggak sayang duitnya katanya gitu. Gigi juga gitu. Idealnya kan orang ke dokter gigi itu 6 bulan sekali kalau nggak ada keluhan. Ya sambil konsultasi gitu. Tapi bayarnya dokter gigi kan lumayan. Kalau yang kelas menengah ke atas bisa 300 atau 400 sekali datang gitu. Nah, tapi gitu loh. Orang kita itu kalau nggak sakit gigi ya nggak bakalan ke dokter gitu loh. Atau sakit lainnya itu namanya tipenya tipe kuratif. Jadi kalau nggak sakit ya dia nggak akan berobat. Nah, makanya proses pencegahan gitu termasuk kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan lain-lainnya orang tua itu juga tidak efektif dicegah melalui ya bimbingan, pendidikan pranikah dan lainnya. Makanya teman-teman yang mau nikah itu kan seharusnya wajib belajar ilmu persiapan pernikahan, namanya kursus Suscatin di KUA. Tapi itu tidak berjalan ternyata di Jakarta gitu loh. Banyak alasan, misalnya pengantinnya nggak dapat izin kerja, kemudian nggak dapat dianggap begitu penting. Nah, baru ketika mereka berantem gitu loh. Mereka ngundang konsultan. Ada satu kasus begini, Mas. Itu diceritakan oleh Ketua KUA Pulau Gadung yang kemarin. Orang baru nikah di Senen, ya di Senen itu baru nikah, Kecamatan Senen, belum lama. Cowoknya pas berangkat kerja itu lihat ponakannya di halte bis di dekat Pasar Senen sana. Karena dia kenal itu keponakannya, kemudian dia nyamperin untuk diajak bareng. Ternyata hal itu dilihat oleh teman dari istrinya. Teman istrinya itu lapor kepada istrinya bahwa suaminya itu pergi nyamperin cewek di halte bis dan berdua pergi entah kemana. Waktu pulang tanpa basa-basi istrinya itu melepas cincin pernikahan dilempar ke muka suaminya, ya. Nah, di situ akhirnya berantem, tidak tanya dulu, tidak klarifikasi dulu, sampai akhirnya diketahui bahwa cewek yang dijemput tadi di halte itu adalah keponakannya. Nah, istrinya kan malu, minta maaf, nah, tapi suaminya sudah terlanjur jengkel dan dendam gitu loh. Akhirnya ngundang seorang konsultan, kebetulan ketua KUA
di Senen waktu itu untuk menyelesaikan masalah. Kalau teman-teman kayak gitu misalnya, Mas Chandra posisinya sebagai suami kayak gitu, digitukan gimana Mas? Jawabannya, atau Mas Tias? Ya pulang aja. Kalau Kak Gunadi gimana kok? Kalau kayak gitu kan, tiba-tiba datang capek-capek dari kantor, dilempar pakai cincin pernikahan mukanya gitu loh. Nah, habis itu dia minta maaf gitu karena khilaf katanya gitu loh. Kalau saya akan mengatakan gini, boleh minta maaf, tapi syaratnya satu, saya boleh kawin lagi. Bilang gitu. Saya akan begitu. Tanda tangan dulu gitu loh. Iya gitu loh. Kayak gitu harus dikasih pelajaran gitu loh. Ya, jadi kenapa? Karena tidak ada persiapan dan ketika ada problem itu mereka baru merasa pentingnya ada guru atau pembimbing. Nah, dalam hal ini konsultan. Makanya saya selalu menyarankan untuk teman-teman itu jamaah itu terutama untuk tetap belajar. Belajar itu artinya ada pendampingan. Ustadz yang paling dia percaya itu siapa gitu. Jadi sebelum masalah itu melebar itu harus diselesaikan terlebih dahulu dan didampingi. Istilahnya yang efektif itu pendampingan, ya, bukan penyelesaian. Kalau pendampingan itu dari awal, jadi yang namanya promotif edukasi itu dari awal kayak gitu. Jadi sebelum masalah itu muncul sudah dipelajari dulu. Ketika masalah itu muncul sudah diantisipasi. Ketika benar-benar terjadi bisa dicarikan solusi. Jodoh juga kayak gitu ternyata, gitu loh. Dipelajari sematang mungkin, gitu loh. Buka teorinya menurut kitab Kudulajan kayak begini, menurut Fathul Izar kayak begini, gitu loh. Nah, nanti itu kan teorinya. Ya sambil nyari berdoa, gitu loh. Kalau sekali ketemu ditembak ditolak ya alhamdulillah sujud syukur, berarti bukan yang terbaik gitu loh. Nah, setelahnya biasanya datang yang terbaik gitu loh. Yang terbaik itu bukan tanpa masalah Mas gitu loh. Baik itu ya kadang nyari masalah kayak tadi ya diselesaikan baik-baik. Boleh saya akan maafkan tapi dengan catatan engkau izinkan aku kawin lagi gitu loh. Itu kan adil gitu loh. Maaf tapi dengan catatan gitu. Misalnya kan kayak gitu. Ya, itu kira-kira ya, Mas. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Boleh? Ini udah 1 jam lebih dikit. Bu Siti Dahria, makanannya apakah masih tersedia? Kita ke sana lagi. Ustadz. Mau nanya Ustadz, nanti kalau kita, maksudnya kuliah selanjutnya apakah setelah habis Isya atau gimana Ustadz? Enaknya gimana? Kayaknya kalau habis Isya terlalu malam ya Ustadz. Oh, terlalu malam. Oh iya boleh. Nah, teman-teman gimana teman-teman enaknya? Kalau bisa maghrib sampai Isya aja Ustadz. Ya, saya khawatirnya ini ada beberapa ustadz nanti kayak Mas Ilyas suruh memimpin tahlilan, kemudian Mas Salman suruh mimpin yasinan, takutnya ya saya tadi makanya pertimbangannya itu gitu loh. Ya, tapi kalau teman-teman maunya habis maghrib ya nggak masalah gitu. Nanti kalau misalnya Isya kemarin kalau kelas kemarin itu kayak gitu habis maghrib Isya tapi jeda sebentar gitu loh. Kita sholat Zoom tetap nyala gitu loh. Tapi kita kasih waktu 15 menit misalnya. Jadi saya biasanya kalau pas komat, saya izin, saya matikan kameranya, tapi tetap nyambung. Yang lain juga gitu, udah sholat gitu aja. Kalau memang habis maghrib. Kok Gunadi juga kasihan kan? Ini masih di masjid kan Kak ya? Di sana soalnya gitu loh. Iya. Untuk puasa gimana Ustadz? Untuk puasa? Iya makanya tadi selama puasa nih. Saya tawarkan mau habis asar, teman-teman bisa enggak? Atau kan kalau pengarahan dari kampus habis asar. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman maunya udah kita ganti hari lain pas hari libur gitu lah, hari Minggu sebentar aja gitu, setengah jam aja lah kayak kultum menjelang buka puasa gitu loh. Nanti kita bisa makan bareng kan. Nanti siapa Siska? Online, makannya online. Iya nyediain apa? Cendol dawet. Nah, yang sini es campur. Nah, di sini
es kelapa. apa gitu loh. Nah, itu kan bisa makan bareng gitu loh. Atau memang sesuai jadwal juga nggak masalah. Kita kan menjelang maghrib gitu loh. Tapi teman-teman ngukur kebisaannya aja, jangan sampai ternyata nggak bisa. Kita kan walaupun di jadwal tapi diberi kebebasan kok. Kalau memang Berarti butuh, kalau penting tuker bisa kita hari undur, lain bisa bisa kita ya Ustadz? lakukan. Misalnya Bisa lah, kita kalau tetap sama di hari saya, Sabtu insya Allah atau bisa. Minggu gitu. Ya bisa lah, nggak bayar nggak kena cas kok kalau saya kok. Ya, saya kan orang baik Bu, gitu loh. Dari dulu kan terkenal baik, gitu loh. Jadi nggak kena cas lah, ganti hari, gitu loh. Nikah juga gitu. Harinya beda juga nggak apa-apa, gitu loh. Udah nggak kena cas, yang penting nikahnya lancar, gitu loh. Yang dinikahin mau, yang menikahin juga mau. Gitu. Beda hari tapi Ustadz, kalau misalnya gini kan kita kemungkinan selama puasa itu sekitar pertemuan dua minggu ya Ustadz? Oh, 2 minggu, 4 minggu lah. Sampai Lebaran. Sampai Lebaran kita nggak libur. Jadi ada 4 pertemuan. Habis 4 kali Lebaran pertemuan. kita berangkat langsung ujian UTS gitu loh. Benar, Sat. Maaf. Itu maksud itu benar, kalau Sat. 4 kali dijadikan dalam 1 hari gimana Ustadz? Ya boleh, nggak apa-apa. Misalnya setengah hari gitu. Kalau kayak gitu nggak apa-apa. Yang penting absennya nanti dikode dari grup. Saatnya absen gitu ya. Jadi kita ganti misalnya hari Minggu full gitu loh. Ini mengganti 4 pertemuan gitu loh. Berarti dianggap sah. Jadi saya nggak punya hutang, teman-teman juga nggak punya kewajiban. Nah, tapi absennya itu tetap sesuai dengan sesuai aturan jamnya. Ya, nanti Mbak Sire atau Mas Salman nanti ngasih kode, silahkan absen sekarang gitu lah. Kita ngikutin, tapi untuk pelajaran nah, kita bisa dijamak, itu namanya jamak kosor Bu ya. Jamak kosor. Ya nggak masalah, yang penting teman-teman sepakat gitu loh. Wong nggak bikin makalah juga nggak masalah kok. Yang penting kita diskusi, nanti ada pertanyaan tentang hal-hal tersebut gitu loh. Materinya di-share aja di grup, udah gitu. Nggak usah presentasi juga nggak masalah gitu. Nanti nilainya A semua lah, yang penting normal gitu loh. Masuknya itu normal gitu loh. Kalau nggak masuk di atas 50%, saya mau ngasih A itu ya mencurigakan, jangan-jangan selingkuhan ini gitu loh. Loh, nggak pernah kuliah kok mintanya A gitu loh. Ya aneh gitu loh. Maaf, Sat. Itu di kalender akademik bulan puasa benar 4 minggu full, Sat. Iya kan, Mas? Yang kemarin saya share itu. Iya. Saya lihat soalnya habis problemnya itu begini, Mas, problemnya. Kita itu sudah telat memulai semester. Ya. Teman-teman kita yang saya tanya di Muhammadiyah, di Darun Najah, di tempat lainnya itu sekarang itu pas puasa itu mereka pas sudah selesai UTS, kita baru mau mulai kan. Nah, jadi ya nggak mau nggak bisa ditunda. Kalau kita ditunda, nanti semester berikutnya itu mundur lagi gitu loh. Kemarin kenapa kita waktu COVID pertama itu mundanya terlalu lama gitu loh, Mas. Jadi sininya mundur, ini sampai sekarang itu mundur karena kejadian yang kemarin-kemarin. Tapi yang di Ustadz share itu tanggal libur Idul Fitri mulai tanggal 10 Mei sampai 22. Ingat nggak Mas yang kemarin Mas? Yang kemarin itu semester kemarin itu tanggal merah itu walaupun ada dihitung jadwalnya Mas, nggak ada ganti, nggak ada minggu tenang, apalagi minggu rusuh Mas, nggak ada sama sekali itu. Ya, jadi kan nggak ada sama sekali untuk ganti itu gitu loh. Jadi kasusnya sama walaupun libur tapi ya libur masing-masing gitu loh, tapi jadwal sama absen tetap itu loh Mas. Itu yang jadi problem. Kalau kelas saya sih fleksibel, tinggal kesepakatan teman-teman gitu loh. Mau misalnya udah Pak hari Minggu aja kita jam 4:30 sampai jam maghrib kita hitung 2 kali, berarti kita ketemu 2 kali selama
Ramadan 4 kali kan. Ini kan sudah sekali, besok sekali, 2 kali kan 6 kali. Di situ UTS ya nanti bisa kita sepakati. Kita nggak usah nggarap Pak, minta tugas saja, tugas analisis hadis. Yang penting nggak copy paste, masing-masing bikin judul tentang hadis tarbawi. Misalnya ini tentang jodoh, ini tentang istri ideal, ini anak ideal, ini anak nakal dalam perspektif hadis, misalnya kan gitu. Nah itu bisa juga. Gitu loh. Nanti tinggal upload aja. Saya kirim gitu. Jadi sudah nulis semua. Nah, waktu ujian tinggal upload aja gitu loh. Seolah-olah mengerjakan gitu loh Mas. Ya. Kan nggak ada kan yang nilainya jelek waktu kuliah saya. Selama orangnya baik, yang angkatan kemarin itu mau saya kasih B saya nggak tega, akhirnya saya kasih A itu. Ngirim akhirnya nggak tahu itu tiba-tiba datang ke masjid ngirim apa ya, ayam apa gitu loh Mas, saya nggak tahu itu. Tiba-tiba janganlah aku bilang gitu, kayak gitu nggak penting, mending kita undang bareng-bareng gitu, dikasih suruh milih makan apa aja kayak Budaria itu kan baik malah. Asal pulangnya nggak bisa dikasih apa-apa lah, nggak apa-apa, yang penting sudah suruh makan. Tiap Sabtu Minggu juga makan guling kambing gitu. Kambing guling ya, sorry. Oke, kalau nggak ada masukan nanti minggu depan tolong di ini aja. Mas Salman tinggal dilihat kira-kira hari apa gitu. Ke dosen yang lain minta gitu aja. Jadi misalnya saya dijadwalkan hari Sabtu ya, oke Sabtu. 2 kali itu mewakili 4 pertemuan gitu. Yang lain juga nego gitu aja gitu. Ya. Baik, Ustaz, nanti kita diskusikan dulu. Insya Allah nanti segera disampaikan ke Anda. Ya kalau absen ke kampus gampang lah itu. Absen kan bukan termasuk rukun iman Mas. Kalau kita nyalain dikit juga insya Allah nggak dosa lah gitu ya. Bukan rukun iman. Enggak. Oke, kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.